Hashim Joyo Hadikusumo, adik dari Presiden Prabowo Subianto, merupakan sosok penting dan terus menjadi sorotan. Pernyataan Hashim tentang banyak hal selalu menyedot perhatian, mulai dari komposisi kabinet, program ekonomi Prabowo Gibran, hingga gaya kepemimpinan kakaknya. Benar saja, Wakil Ketua Umum Gerindra ini memang mengisi ruang strategis pemerintahan di era Prabowo Subianto. Teranyar, pria kelahiran 5 Juni 1954 ini ditunjuk sebagai utusan khusus RI dalam helatan COP29. Pengusaha senior ini punya sederet kisah menarik, salah satunya tentang gerak lincahnya dalam ekspansi bisnis. Hashim Sujono Joyo Hadikusumo, pengusaha ulung, memiliki rekam jejak yang panjang di dunia bisnis. Pada dekade 90, sosok yang kini juga dikenal sebagai Ketua Satuan Tugas Perumahan itu aktif mengembangkan berbagai usaha di bawah bendera Grup Tirta-Mas. Mulai dari sektor keuangan, kelistrikan, manufaktur khususnya semen, dengan jenama Semen Cibinong yang masyhur itu pernah berada di bawah kendali anak ketiga dari begawan ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Sigar tersebut. Bahkan pada pertengahan dekade itu, Hashim sempat menjajal bisnis di industri petrokimia. Hal itu terekam dalam Harian Bisnis Indonesia edisi 29 Oktober 1996 dalam laporan bertajuk Hashim bentuk 4 PMA Petrokimia. Dirinya dikabarkan membentuk 4 perusahaan petrokimia antara atau turunan olefin dan aromatik berstatus penanaman modal asing dengan total investasi 812,5 juta US dollar. Data BKPM yang diperoleh bisnis kala itu menyebutkan keempat perusahaan itu adalah PT Pacific Polypropylene Indonesia, PT Pacific Polyethylene Indonesia, PT Pacific Styrene Indonesia, dan PT Pacific LAB Indonesia. Keempat perusahaan itu didirikan oleh PT Tirta-Mas Majutama bekerjasama dengan Southern Pacific Petroleum Ltd Hong Kong. Pendirian keempat entitas usaha itu pun telah disetujui Presiden Soeharto melalui kantor BKPM. Keempat perusahaan itu didirikan untuk mengantisipasi pendirian pusat olefin dan aromatik terpadu senilai 2,3 miliar US dollar yang dibangun Hashim di Gresik, Jawa Timur. Setahun sebelumnya, Hashim mendapatkan persetujuan Presiden Soeharto untuk membangun pusat olefin terpadu dengan pusat aromatik. Menurut laporan Chemical Week Asia, Hashim kala itu tengah berunding dengan sejumlah mitra asing untuk merealisasikan proyek raksasa itu. Perusahaan asing yang ikut dalam perundingan itu antara lain Koch Industries, Nova Corp, Nisho Iwai, dan Itochu Corp. Selain membentuk perusahaan di bidang petrokimia, berdasarkan catatan bisnis, Hashim pada dekade itu mengendalikan beberapa perusahaan kelas berat, antara lain sebagai Presiden Direktur PT Semen Cibinong, Presdir PT Prima Komeksindo, dan Presdir PT Batu Hitam Perkasa. Di sektor energi, Hashim juga terlibat dengan memenangkan kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Paiton Swasta 1 senilai 1,85 miliar US dollar melalui perusahaan khusus di bidang kelistrikan BHP. Selain itu, sebagai Presdir Semen Cibinong, Hashim dianggap sukses mengelola pabrik semen tersebut. Musababnya, fasilitas produksi itu berhasil meningkatkan produksi sebesar 50% menjadi 3 juta ton per tahun. Nama Hashim pun populer sebagai pengusaha papan atas di Indonesia. Meski sukses di beberapa sektor usaha, sayang peruntungan Hashim tidak berlaku di sektor otomotif. Hal itu terekam dalam laporan bisnis pada 21 Januari 1993. Hashim disebut belum beruntung terjun di bisnis otomotif setelah gagal melakukan pembelian saham PT Astra Internasional yang semula dikuasai oleh keluarga William Suryajaya. Namanya ramai dibicarakan orang menjelang transaksi saham yang dianggap blue chip tersebut. Saat itu, saham yang dilego keluarga Om Willem jatuh ke tangan Prayogo Pangestu, Sudono Salim, Eka Cipta Wijaya, serta 13 konglomerat lainnya. Konon, ketika perundingan jual beli saham antara Prayogo dan William seakan menemui jalan buntu.
Hashim muncul sebagai calon kuat pembeli saham yang dinyatakan sebagai personal guarantee William kepada Bank Suma milik Edward Suryajaya yang dilikuidasi tersebut. Sebelumnya, dalam laporan bisnis pada 12 Desember 1992, Hashim bahkan sempat membuat geng Prayogo nyaris mundur. Fakta bahwa Hashim merupakan putra Sumitro Joyo Hadikusumo juga menjadi alasan pendukung lain. Sumitro merupakan kawan dekat Om Willem. Saat negosiasi antara Om Willem, geng Prayogo maupun Hashim sedang alot. Sumitro bahkan masih membantu memimpin ASII sebagai presiden komisaris. Pada saat bersamaan, saat diwawancara bisnis, Om Willem yang sebelumnya sempat menebar sinyal untuk memilih geng Prayogo juga mulai ragu, seiring makin agresifnya kubu Hashim. Drama persaingan antara Hashim dan Prayogo itu akhirnya berakhir kurang lebih sepekan kemudian. Tuhan yang disebut-sebut Om Willem akan membantu akhirnya mengarahkan Om Willem untuk memilih geng Prayogo sebagai pembeli. Di sektor lain, finansial misalnya, bisnis mencatat Hashim yang tengah menduduki posisi chairman Tirta Mas Group mengumumkan telah membeli 40% saham Bank Niaga dengan harga Rp8.000 per lembar dari keluarga Tahia. Tepatnya pada 28 Juli 1997, Hashim mengambil alih saham Bank Niaga melalui PT Tunas Mas Paduarta. Perusahaan itu mengambil alih saham Bank Niaga dari PT Austindo Teguh Jaya dan PT Austindo Nusantara. Kedua entitas itu merupakan milik Julius Tahia serta dua orang putranya yakni George dan Syakon. Dalam laporan bisnis edisi 29 Juli 1997, Hashim mengatakan grup Tirta Mas juga akan membeli tambahan 10% saham Bank Niaga melalui penawaran tender atau tender offer dengan harga yang sama. Saat itu, grup Tirta Mas telah memiliki saham sejumlah perusahaan di sektor keuangan seperti Bank Papan Sejahtera, Bank Pelita, Bank Kredit Asia, Merrill Lynch Indonesia, dan MetLife Sejahtera Insurance. Untuk memperkokoh sektor keuangan grup Tirta Mas, Hashim membuka peluang dilakukan konsolidasi. Namun kala itu belum ada rencana penggabungan usaha atau merger di antara bank-bank tersebut. Sayang seribu sayang, grup Tirta Mas terseret dalam arus utang piutang akibat krisis moneter pada akhir dekade 1990. Alhasil, Hashim harus menyerahkan saham dan sejumlah aset kepada Badan Penyihatan Perbankan Nasional guna menyelesaikan utang piutang grup Tirta Mas pada 1998. Satu dekade kemudian, suami Ani Hashim itu bangkit kembali dengan mendirikan grup usaha Arsari Group. Konglomerasi bisnis yang namanya merupakan akronim nama tiga anak Hashim yakni Aryo, Sarah, dan Indra. Arsari Group memiliki investasi di perkebunan kelapa sawit, pulp dan kertas, pertambangan, logistik, dan jasa kargo. Hashim juga membangun pusat rehabilitasi harimau Sumatera yang terancam punah. Wajar, Hashim pun disebut sebagai seorang filantropis. Untuk menyalurkan kepedulian sosialnya, lahirlah Yayasan Keluarga Hashim Joyo Hadikusumo pada 2006 dan kemudian berubah nama menjadi Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo pada 2009. YAD tidak saja fokus di bidang konservasi satwa liar, tetapi juga memberikan beasiswa, budaya, dan bidang sosial. Saat ini Hashim bisa jadi tidak hanya fokus mengurusi bisnisnya, tetapi juga mendukung pemerintahan kakaknya. Bukan sebagai menteri, bukan sebagai pejabat tinggi negara, tetapi sebagai pembisik presiden. Kalau sudah begini, siapa yang tidak ingin mendengar kisi-kisi dari Hashim?